سموا واعتدلوا سموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. Sekedar mengingatkan bahwa sholat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama kita takbir sebanyak 7 kali dan rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir, dan di antara dua takbir kita disunahkan membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adhaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu 'ajula wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayatal layli wa ja'alna ayatan nahari mubshiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ولو كره الكافرون مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلموا أيها المسلمون أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم، فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله توبة نصوحا واستغفروه واستغفروه واستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Pertama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ajakan untuk bertakwa kepada Allah telah kita dengar ribuan kali sejak kita belum mencapai akhir balik. Andai kita hari ini berusia 40 tahun dan kita sudah mulai diajak oleh orang tua kita untuk menghadiri sholat Jumat atau sholat Id, berarti sudah 37 tahun kita mendengarkan khutbah di mana khatib senantiasa menyampaikan tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. 37 tahun kali 200 kali 52 minggu di dalam setiap tahun, itu berarti lebih dari 2000 kali kita diingatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan pada kesempatan kali ini juga usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, rasa takut kita yang imbang dengan rasa rajak kita kepada Allah. Karena sesungguhnya hanya orang-orang muttaqin itulah yang akan berbahagia di dunia dan akhirat. Seorang khatib wajib menyampaikan wasiat bertakwa kepada Allah sebagai bagian rukun khutbah yang menentukan sah dan tidaknya suatu khutbah
kebahagiaan menuju dunia dan akhirat bagi umat manusia. Semakin bertakwa kita kepada Allah, maka semakin mulia posisi kita di hadapan-Nya. Salawat dan salam marilah kita senantiasa jadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari gembingan mulut kita untuk dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Dialah Allah yang tanahnya kita injak. Dialah Allah yang airnya kita minum. Dialah Allah yang oksigennya kita hirup. Dialah Allah yang rezekinya kita kenakan. Dialah Allah yang rezekinya kita makan. Dialah Allah yang ampunannya kita harapkan. Pada hari ini adalah hari di mana kita merayakan kemenangan kita atas terpenuhinya kewajiban yang ditetapkan Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Hal itu wajib kita syukuri, karena hanya orang-orang berimanlah yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu di dalam Al-Quran terdapat paling sedikit 89 kali Allah memanggil secara khusus kepada kita hamba-hamba yang beriman dengan awalannya ayyuhalladzina amanu. Salah satunya adalah panggilan yang setiap tahun kita dengar, yang menggema di setiap tempat, di mana disampaikan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi ingat, masih ada 88 kali lagi panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang harus kita teliti. Mana lagi? Ada yang kita dengar hanya seminggu sekali, yang terdapat di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah, dan selanjutnya. Ada panggilan yang tidak berbatas waktu, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu juga panggilan Allah. Dan alhamdulillah kita telah memenuhi panggilan yang setiap tahun kita dengar. Kutiba alaikumussyam. Tujuan dan maksud dari kewajibannya puasa kepada kita semua, Allah menetapkannya dengan jelas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang takut kepada Allah, agar kita menjadi orang yang dengan tulus ikhlas mukhlishina lahu-din menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Siapakah orang-orang yang bertakwa menurut Allah? Semua di antara kita, saya yakin, khatib yakin bahwa kita sudah menghafal beberapa ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa adalah yang mengimani hal-hal yang baik. Wa yuqimunas shalah, menggunakan fi'il mudhari' yang menekankan kontinuitas mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sekali lagi menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan kontinuitas, senantiasa berinfak dari sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Ulai wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun, orang yang takwa adalah orang yang yakin dengan balasan Allah di akhir nanti. Ulai ka'ahudan min rabbihim, sungguh mereka-mereka yang memenuhi kriteria tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan sungguh orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung. Pada rakaat pertama dari khatib dan imam membacakan beberapa ayat pertama dari surat ke-17 di juz ke-15 surat Al-Isra, yang menekankan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan pada bulan Ramadan adalah petunjuk bagi mereka yang mencari jalan yang paling lurus. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Al-Quran adalah jawaban atas semua permintaan kita, di mana setiap kali habis sholat kita senantiasa membacakan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Selain minimal 17 kali kita memohon kepada Allah di dalam bacaan Fatihah yang selalu kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jawabannya tegas di dalam surat Isra tadi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kalau pengen mencari hidayah seperti yang kalian minta, apabila kalian takut hidayah itu bergeser dari hatimu, kembali kepada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran adalah tempat yang petunjuk bagi mereka-mereka yang mencari jalan yang lurus. Sebagai bentuk kesungguhan kita di dalam mempertahankan tingkat ketakwaan kita kepada Allah, usai Ramadan berlalu, dan sebagai upaya mempertahankan hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka kita seharusnya suatu keniscayaan bahwa kita memperdalam Al-Quran, karena sekali lagi berkali-kali di dalam Al-Quran Allah tegaskan tempat petunjuk menjalan yang lurus dalam Al-Quran. Kebiasaan tadarus yang kita laksanakan selama bulan Ramadan hendaklah kita jadikan sebagai tradisi harian yang tidak boleh pudar usai Ramadan berlalu. Bahkan seharusnya diperdalam semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, mulai dari ilmu tahsin, tafsir, asbabun nuzul, tahfidnya barangkali mungkin. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk utama bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sekali lagi Allah menegaskan, Al-Quran adalah pusatnya petunjuk bagi kita yang ingin mencapai derajat takwa. Hidayah dan ketakwaan kepada Allah adalah dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, di mana keduanya akan menghantarkan kita kepada jannah yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Di dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah jelas menekankan bahwa jannah, surganya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jannah itu disiapkan hanya orang-orang yang bertakwa. Di situ dijelaskan lagi ayat berikutnya kriteria-kriteria lain orang-orang yang bertakwa yang akan diizinkan untuk memasuki surganya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa akan senantiasa yunfiquna, berinfak, baik di dalam keadaan sempit maupun di dalam keadaan lapang rezekinya. Wal kadhimina al-ghaidha, momen Idul Adha pun Idul Fitri biasa kita jadikan sebagai momen memaafkan. Karena memang kriteria takwa yang Allah jelaskan dari ayat 134 surat Al-Imran adalah orang-orang yang menahan hawa nafsu. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang memaafkan atas kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan lebih detail lagi di ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang bertakwa senantiasa mengingat setiap kali dia mengingat Allah, setiap kali dia melakukan kesalahan terhadap dirinya atau berlaku zalim, dengan memperbanyak zikir dan meminta ampun atas dosa-dosa mereka, karena mereka yakin bahwa hanya Allah lah yang bisa mengampuni, dan mereka tidak akan kembali melakukan kesalahan serupa sementara dia sudah mengetahuinya. Balasan bagi orang-orang yang takwa dengan segala kriteria yang Allah tetapkan di dalam beberapa ayat yang saya sampaikan tadi adalah ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Balasan bagi orang-orang yang takwa dengan kriteria tersebut adalah tiada lain kecuali surganya Allah kekal selamanya, dan itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai penutup khutbah pertama, patut mengingatkan diri sendiri dan para jamaah sekalian akan firman Allah yang juga dibacakan pada rakaat kedua, yaitu 7 ayat pertama dari surat Al-Hadid, surat ke-57. Kiranya hanya dengan satu ayat dari surat Al-Hadid saja, niscaya nilai-nilai ketakwaan harusnya tertanam dalam diri kita. Ada satu ayat yang harusnya kita yakin bahwa Allah adalah begitu so close in surveillance, begitu dekat mengawasi kita. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah senantiasa berada dimanapun kalian berada. Ingatlah, kalau kita ingin mencapai derajat takwa, maka ayat satu ini sudah cukup bagi kita untuk mengendalikan semua tindakan-tindakan
bahkan berpikir pun tidak jadi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa 'alimun bi dzatis sudur. Allah tahu persis apa yang ada di balik dada kita. Mudah-mudahan beberapa ayat yang dibacakan di rakaat pertama dan kedua dari surat Al-Isra maupun surat Al-Hadid menjadikan diri kita semakin mantap bahwa sepeninggalnya Ramadan kita ini kita akan menjadikan hamba Allah yang sesuai dengan harapan Allah. La'allakum tattaqun. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Walhamdulillahi katsiran subhanallahi wa ta'ala wasila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan tangan kita, menundukkan hati kita dan harap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li'alimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rashidin. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhayr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'amal wa barakatan fil rizq wa tawbatan 'inda al-maut wa maghfiratan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma irfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-maghlubin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa siyamana wa sujudana wa du'ana wa qiyamana wa tafashshu'ana wa tadarru'ana wa qul tafsirana ila Allah ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idhukum la'allakum